Adapun seseorang yang membaca dan melaksanakan sholat tasbih, ini memang orang-orang pilihan Allah. Tidak mungkin Allah akan memperkenankan hambanya untuk menemuinya berlama-lama kecuali hamba tersebut dicintai oleh Allah. Sebagaimana ketika kita ditamui oleh seseorang, ada orang datang ke rumah kita, senangannya gawe cerita ghibah, sumpah kita datang ke rumah kita, ceritanya ngerasani wong, si fulan ini kabarnya ini, jadi dia kok tukaran begini, bawa berita-berita tidak enak, orang bertamu ke rumah kita, sumpah. Orang kalau hatinya bersih itu senantiasa menolak gunjingan, menolak fitnahan, menolak gosip, menolak ghibah. Tapi kalau orang hatinya karatan, orang yang hatinya rusak, itu senantiasa dia senang dengan berita-berita ghibah, rasani wong, senang, memang hatinya rusak. Ini Allah Maha Suci, Allah yang mensucikan hambanya, maka tidak akan diperkenankan seorang hamba berlama-lama sholat kecuali hamba yang memang dicintai oleh Allah. Sebagaimana tamu di rumah kita dengan membawa makanan ke rumah kita, cerita yang indah, cerita Nabi Muhammad, cerita orang-orang soleh dengan senyuman, dengan kebahagiaan, kita tahan. Tapi kalau udah cerita masalah ghibah, cerita masalah kejelekan orang, menceritakan aib orang, kita sumpah dengarnya. Nah ini berlaku juga bagi orang yang sholat. Kalau kita berlama-lama sholat, itu maknanya Allah yang ingin berlama-lama berjumpa dengan kita, bukan kita yang ingin berlama-lama. Siapa kita ini? Makhluk yang hina, yang di dalam perut kita semua ada kotoran, di dalam tubuh kita ada najis. Kita tidak ada yang mulia. Manusia dihina semuanya. Manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada illa Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala kita sholat, tahu diri, jika kita bergegas ingin menyelesaikan sholat, maknanya Allah tidak ingin lama-lama untuk kita temui. Semakin kita lama sholat, semakin panjang pula kita bertemu dengan Allah, dan semakin panjang pula Allah ingin bertemu dengan kita. Barometer sholat ini. Dan satu riwayat Nabi Muhammad SAW ini senantiasa melaksanakan sholat tasbih tanpa melewatkan. Ini amalan daripada orang-orang yang memang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak daripada amalan-amalan seseorang ini yang melaksanakan sholat tasbih. Maka juga dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, yaitu sholat awwabin. Sholat awwabin, sholat awwabin ini sholat setelah sholat maghrib. Man sholat ba'dal maghrib sita raka'atin. Barang siapa sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib, la yafsilu bainahunna bi kalamin adl lahu ibadah idnata asratas sanah. Seseorang yang melaksanakan sholat awwabin 6 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sampai 6 rakaat, maka sebanding dengan dia ibadah selama 12 tahun. 6 rakaat setelah sholat maghrib ini ibadah 12 tahun tanpa berhenti, tanpa makan, tanpa minum. Sholat 12 tahun. Sebanding dengan orang-orang yang umurnya panjang.
Makanya Nabi Muhammad itu pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi umat yang paling mulia umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Engkau ini umat yang paling mulia, bukan karena amalannya, bukan karena ibadahnya, tetapi karena Nabi Muhammad SAW. Bayangkan coba, 6 rakaat dihitung 12 tahun, pendeknya usia tidak menjadi masalah untuk menandingi kemuliaan-kemuliaan orang yang ibadah 1000 tahun. Umat dulu umurnya 600 tahun, 700 tahun ibadah, tetapi kita 60 tahun bisa menandingi mereka yang 700 tahun karena dilipat gandakan daripada segala bentuk sunnah. Luar biasa. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW juga mengatakan sangat dianjurkan seseorang ini memakmurkan ibadah dengan menjauhkan dirinya dari bentuk kelalaian. Disebutkan dalam satu riwayat, makruh seseorang ini untuk untuk tidur setelah maghrib. Jadi makruh seseorang itu, atau dibenci, makruh itu maknanya dibenci, orang yang tidur setelah adzan asar, terlebih lagi orang yang tidur setelah adzan maghrib. Sebab kalau orang tidur setelah adzan asar selama 40 hari, utaknya atau bengkok ini, pukul 2 atau miring. Orang 40 hari berturut-turut tidur setelah sholat asar mesti bingung. Gak percaya jajalan bukino 40 hari sholat, 40 hari tidur setelah sholat asar, jajalan atau bengkok. Dalam sisi medis, di dalam pergerakan bumi itu terjadi satu perpindahan alam dari siang ke malam. Gaya gravitasi bumi, apabila seseorang ini tidur dalam keadaan perpindahan dari siang ke malam, mulai dari suhu, temperatur udara sampai gaya gravitasi bumi, ini bisa merusak sel. Kalau seseorang tidur, otomatis dia dekat dengan gravitasi bumi. Dia dekat dengan gravitasi bumi akan merusak sel. Terutama yang rusak adalah sel bagian otak. Kenapa sel bagian otak? Sebab sel bagian otak apabila tidur tidak dialiri dengan darah secara sempurna. Orang kalau tidur, itu darah tidak bisa mengalir secara sempurna. Jadi banyak daripada pembuluh darah pecah akibat stroke, pembuluh darah pecah, ini akibat seseorang yang kurang gerak, dia kurang olahraga, dan banyak dia tidur di sisi sebelah kiri. Tidur sisi sebelah kiri, jantung yang tidak pernah berhenti berdetak, tidak pernah berhenti bekerja. Jika tidur sebelah kiri, maka dihidup dengan organ yang lain. Ini dipahami oleh para ulama kita. Jadi mereka ini benar-benar mengerti tentang ilmu apapun, ilmu apapun, disiplin ilmu apapun mereka mengetahui. Subhanallah. Maka kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, maka kita akan lebih maju daripada ilmuwan manapun. Ini 1500 tahun yang lalu sudah diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kalau tidur jangan sampai setelah maghrib, ada pun juga setelah asar, setelah maghrib, jangan sampai seseorang itu tidur. Dan biasanya pintu-pintu ghaib yang bentuknya kafir, yaitu seperti santret, tenun, ini masuknya ketika waktu asar. Itu berjaga-jaga di depan rumah, masuk ke dalam tubuh seseorang atau masuk ke dalam rumah seseorang. Santet ini ketika pas maghrib surup, jadi wong ini surup, payah surup. Nah,
ini masuk. Lalu di dalam satu saran, beberapa ulama kita menyarankan setelah sholat maghrib, setelah adzan asar, hendaknya kita menutup jendela dan menutup pintu. Jangan membuka jendela, jangan membuka pintu, karena bisa masuk ke dalam santet atau tenun tadi. Kita harus disiplin, pintu kita harus tutup setelah sholat asar, bahaya. Orang-orang yang gak suka dengan kita main gaib, main santet, pasti akan masuk. Waktunya gitu. Juga ketika maghrib ini masuk di dalam tubuh seseorang. Kalau masuk untuk mengganggu rumah, ini pada waktu asar. Kalau masuk dalam tubuh seseorang pada waktu maghrib, ini jangan sampai seseorang itu tidur atau dalam keadaan tidak berwudu. Nah, wajib kita jaga. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Karena waktu yang terbatas, sudah adzan Isya, mudah-mudahan ilmu ini diberkahi oleh Allah dan semakin kita dekat dengan Allah dan dimaafkan segala kesalahan kita, dimaafkan segala kesalahan orang tua kita, dimaafkan segala kesalahan keluarga kita, anak cucu kita dimaafkan oleh Allah dan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa sayyidina wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita untuk duduk di majelis ta'limnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjatkanlah doa, panjatkanlah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita meminta dunia, bukan hanya kita meminta jabatan, bukan hanya kita minta kedudukan, tetapi mintalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesemua itu, harta, benda, jabatan, fasilitas apapun, tanpa diiringi dengan hidayah, maka kesemua itu justru akan membuat kita semakin dihinakan di mata manusia, terlebih lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka berupayalah di dalam kehidupan ini senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupayalah untuk selalu menghibur hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan daripada penyempurnaan seseorang ini melaksanakan sholat, yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah ini adalah satu penyempurna, satu penutup di dalam kesalahan-kesalahan sholat fardu. Di dalam sholat fardu banyak tuntutan, terutama kita di mazhab al-Imam Syafi'i banyak tuntutan. Orang kalau sholat fardu itu wudunya harus benar. Bukan berarti sholat yang tidak fardu wudunya bisa seenaknya, bukan. Tetapi yang lebih khusus lagi memperhatikan ketika ibadah fardu, ibadah wajib. Ibadah wajib kita senantiasa kurang. Kadang di dalam sholat kita melamun, kadang di dalam sholat kita tidak khusyuk, kadang di dalam sholat kita memikirkan selain Allah, kadang di dalam sholat kita tidak tepat waktu,
kadang di dalam sholat pakaian kita tidak maksimal, kadang di dalam sholat kita masih ragu atas keabsahan di dalam sholat tersebut. Maka sholat sunnah inilah yang membuat sholat wajib menjadi sempurna. Jadi tujuan sholat sunnah ini untuk menutup kekurangan-kekurangan ketika kita melaksanakan di dalam sholat fardu, sholat wajib. Karena di dalam sholat ini tidak kita pungkiri, pasti banyak kecacatan. Kita cacat sholat kita ini, cacat sholat dalam tadabburnya, dalam khusyuknya, di dalam pemahamannya. Kita ini banyak salah. Nah, untuk menutupi kesalahan itu hendaknya dia melaksanakan sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah sholat sunnah witir. Innallaha witrun yuhibbul witir. Allah itu ganjil dan mencintai keganjilan. Fa'autiru ya ahlul Qur'an, maka lakukanlah sholat witir wahai kalian yang menjadi keluarga Al-Quran. Siapa sih keluarga Al-Quran itu? Ahlul Quran wa khassatuh. Siapa sih Ahlul Quran itu? Ahlul Quran yaitu orang yang mau taat sepenuhnya kepada Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran lebih dari nyawanya. Karena banyak kisah kemuliaan Al-Quran. Al-Quran ini senantiasa wajib untuk kita junjung tinggi. Al-Quran ini hendaknya kita hormati melebihi daripada kita menghormati kedua orang tua kita. Orang tua kita, kalau kita menyentuhnya itu tidak wajib wudu, tetapi tatkala menyentuh Al-Quran, la masuhu ila mutahharu, tidaklah seseorang ini boleh menyentuh Al-Quran kecuali dia sedang bersuci atau sudah bersuci. La masuhu ila mutahharu, tidak boleh disentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Al-Quran ini memiliki satu keajaiban yang luar biasa, sebagaimana diceritakan di dalam tafsir Al-Imam Musawi Sahibul Quwwah. Sahibul Quwwah, siapa Sahibul Quwwah itu? Yang kuat. Siapa yang dimaksud? Yaitu malaikat Jibril. Kenapa dikatakan malaikat Jibril Sahibul Quwwah? Karena malaikat Jibril ini yang memfilter firman-Nya Allah. Allah menurunkan firman kepada malaikat Jibril, kepada nabinya melalui malaikat Jibril. Ini ditampung dulu oleh malaikat Jibril, baru diserahkan kepada para nabi. Sebab apabila firman Allah disampaikan di alam semesta ini, bukan pada alam malakut, yaitu alam dunia, alam nasuh, alam indrawi, alam biologi, alam fisika, alam IPA. Ini seseorang jika diturunkan firman Allah tanpa melalui malaikat Jibril, maka akan hancur berantakan alam semesta ini. Satu huruf Allah turunkan Al-Quran tanpa malaikat Jibril, berantakan alam semesta ini. Tidak mampu untuk menampung firman Allah. Al-Quran firman Allah, satu keajaiban, satu mukjizat yang paling agung, satu keajaiban yang paling indah, satu ilmu yang paling tinggi, satu tuntunan yang paling sempurna. Ini adalah Al-Quran. Tidak sembarangan orang boleh menyentuhnya. Maka seseorang pernah, tatkala satu kisah, seseorang ini pernah lampunya mati di rumah. Lampunya mati, dia melihat Al-Quran ini jatuh, bingung. Lampu mati, Al-Quran jatuh, dia bingung. Dia juga dalam keadaan tidak bersuci, dia bingung. Megang takut, bagaimana akhirnya ditaruh di atas kepalanya, langsung ditempatkan di atas kepalanya. Bingung dia, mau ditaruh mana lampu mati?
Ditaruh kepalanya, dia pegang nggak berani. Ditaruh kepalanya jangan sampai jatuh sudah. Di atas kepalanya dia diam, khusyuk, nunggu lampu nyala. Beberapa jam Al-Quran di atas kepalanya dengan dia jaga dengan khusyuk, konsentrasi jangan sampai Al-Quran ini jatuh. Maka tidak lama kemudian lampu menyala. Subhanallah, Al-Quran yang ada di atas kepalanya masuk ke dalam kepalanya. Saat itu dia langsung hafal Al-Quran. Ini keajaiban Al-Quran. Seseorang jika benar-benar mengerti Al-Quran, maka dia tidak akan mengenal satu orang dengan yang lainnya. Di antaranya ketika Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar memberikan surat kepada Al-Habib Muhammad bin Yusuf Al-Habsyi, di dalam akhir suratnya dikatakan Ahlul Quran wa khassatuh Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Siapa ini? Ahlul Quran wa khassatuh. Maknanya bagaimana? Beliau ini yang selalu tertaut dengan Al-Quran. Diriwayatkan beliau ini sebanyak 7.000 hataman Al-Quran. Jadi menggali liang lahatnya. Kalau kita diambil kubah, itu makamnya diambil kubah. Beliau gali makamnya. Ketika digali makamnya, beliau setiap hari menghatamkan Al-Quran di liang lahatnya sampai 7.000 kali. Sampai 7.000 kali hataman Al-Quran. Al-Quran ini menjadi syafaat. Al-Quran ini menjadi mukjizat. Al-Quran ini menjadi karomah seseorang. Maka Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, tatkala beliau terkena satu penyakit yang harus dioperasi, maka tempurung beliau harus dilepas, harus dibuka, harus dibelah untuk mengambil penyakit di atas kepalanya beliau, di dalam kepalanya beliau. Kejadian ini bukan fiktif. Kejadian ini bukan dongeng. Diukir jelas di Rumah Sakit Karangmenjangan Surabaya. Ini saksi ditulis ukir. Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar dan Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Yusuf Al-Habsyi. Diceritakan tatkala beliau mau dibius. Beliau ini mau dibius. Ketika mau dibius mengatakan tidak usah dibius. Kenapa Wahid engkau tidak menolak untuk dibius? Aku khawatir ketika aku dibius aku lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku meminta engkau gergaji kepalaku. Ini harus digergaji, dilepas pemburungnya dalam keadaan sadar. Bingung dokternya, sudah lakukan saja. Jadi beliau membawa Al-Quran dan membawa tasbih, baca Quran dan membawa tasbih, berdiri baca Quran sambil dibelah kepalanya dalam keadaan sadar. Sampai akhirnya dokter ini banyak yang masuk ke dalam Islam melihat di dalam karomah ini. Ini kemuliaan yang wajib seseorang pahami. Bahwasanya menjunjung tinggi Al-Quran, membela Al-Quran itu adalah segala-galanya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kejadian kedua Al-Habib Muhammad bin Yusuf Al-Habsyi, kalau beliau nggak pakai karomah, waktu itu terkena usus buntu. Ketika beliau terkena usus buntu, tidak mau dibius, beliau minta sapu ikat pinggang untuk digenggam dan digigit. Dibelah perutnya, dipotong ususnya dalam keadaan sadar. Tidak mau dibius, nggak mau anestesi, nggak mau. Untuk apa? Khawatir ketika beliau dibius, maka beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terlewatkan membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Jauhnya kita dengan Al-Quran, jauhnya kita dari kalam Allah, jauhnya kita dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa gunakan waktu walaupun satu lembar baca Al-Quran. Maka beliau ini ketika dioperasi, dokternya dituntun, dokter itu potong sebelah sini dalam keadaan sakit,
Kalau Habib Muhammad bin Al-Motor nggak kenal keadaan sakit. Kalau Habib Muhammad Al-Habsyi keadaan sakit, nahan sakit. Kalau beliau Habib Muhammad bin Al-Motor tidak menahan sakit, maka digigit sampai hancur ikat pinggang, sangkutnya sampai hancur, sangkut kulit sampai hancur, digigit oleh beliau, diremas oleh beliau karena sakitnya ketika dioperasi. Ini bukan fiktif, boleh dicek di rumah sakit Kandang Menjangan Surabaya. Subhanallah, itulah mereka para wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengagungkan Al-Qur'an, orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Qur'an. Maka setiap muslim termasuk ahli Qur'an, ahli Qur'an kata lain adalah orang yang mengimani Al-Qur'an, dituntut untuk mengamalkan, dituntut untuk melakukan dan mengaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-witru haqqun, lam yutir falaisa minna. Witir, sholat witir ini adalah hak, adalah benar. Barang siapa yang tidak sholat witir, berarti dia bukan bagian dari kami. Jadi bagian dari kami di sini, wurudul hadis, di dalam latar belakang sebuah hadis, bukan yang dimaksud orang yang keluar dari Islam, bukan. Tetapi orang khususnya Allah. Orang khususnya Allah itu tidak pernah meninggalkan witir. Orang dekatnya Allah tidak pernah meninggalkan sholat witir. Maka jumlah rakaat di dalam sholat witir ini ada 11 rakaat. Yang paling sedikitnya yaitu 1 rakaat. Orang sholat witir paling banyak 11 rakaat. Orang sholat witir 20 rakaat. Ini bukan sunnah, tapi ada menjadi bid'ah, karena bukan perkara yang diajarkan oleh baginda Nabi. Paling banyaknya seseorang melaksanakan sholat witir 11 rakaat dan paling sedikitnya 1 rakaat. Maka di dalam sholat witir ini senantiasa wajib kita lakukan, wajib kita amalkan untuk menjaga nyawa kita jika terlepas dari jasad. Suatu saat, kapanpun, dimanapun, pasti dan pasti roh ini akan keluar dari jasad. Tapi tatkala digunakan sholat witir, maka roh tersebut akan kembali pada tempatnya. Maknanya bagaimana? Roh kita ini di surga semuanya. Roh kita semua ini, kita berasal dari surga. Kita semua berasal dari surga. Tidak ada di antara umat, tidak ada di antara manusia yang berasal dari neraka, tidak ada. Semua manusia berasal dari surga. Cuman oleh Allah diberikan ujian, dia bisa kembali ke surga atau tidak. Nah, ini orang-orang yang bisa kembali ke surga, orang-orang yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk untuk menjaga keimanan kita, menjaga kualitas sholat wajib kita, hendaknya seseorang ini juga melakukan sholat duha. Selain sholat witir, hendaknya seseorang itu juga sholat duha. Karena sholat duha ini satu perkara yang Allah berikan kepada khususnya umat Nabi Muhammad untuk melengkapi yang telah Allah tuntutkan. Allah ini menuntut hambanya, setiap pagi itu harus sedekah, setiap pagi harus bertasbih, setiap pagi harus melakukan ketaatan, setiap pagi banyak tuntutan. Tuntutan itu bisa diwakili dengan 2 rakaat sholat duha. Dan yang paling baik di dalam menunaikan sholat duha ini hendaknya sekitar jam 9, jam 10, jam 9, jam 10 paling afdolnya seseorang sholat duha. La ilaha illallah. Kembali di dalam witir.
Witir ini baginda Nabi Muhammad SAW benar-benar menyarankan, jadi jangan sampai kita meninggalkan di dalam sholat witir. Di dalam sholat duha, Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli salam min ahadikum shadaqatun, wa kullu tasbihatin shadaqatun, wa kullu tahmidatin shadaqatun, wa kullu tahlilatin shadaqatun, wa kullu takbiratin shadaqatun, wa amrun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar shadaqatun, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha." Seseorang ini diwajibkan untuk bersedekah di pagi hari, dan tentunya sedekah itu bisa terwakili dengan seseorang membaca tasbih, itu sedekah. Membaca tahmid itu sedekah. Membaca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah ini sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, dan kita mengajak seseorang untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik, ini merupakan juga hitungan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqatun, dan termasuk seseorang yang mencegah dari perbuatan mungkar baik dirinya atau orang lain, ini juga termasuk daripada sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani, dan kesemua itu bisa diganti dengan 2 rakaat yaquhuma min ad-duha, yaitu dikerjakan pada waktu duha. 2 rakaat waktu duha ini bisa mengcover, bisa meliputi tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hambanya. Beliau Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Man hafadha ala saf'atil duha ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr." Seseorang yang melaksanakan sholat duha, niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun sebanyak butiran buih di lautan. Ini subhanallah, seseorang yang melaksanakan sholat duha, dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sholat sunnah yang lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu adalah sholat yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih ini begitu penting bagi seseorang yang ingin menjaga imannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sholliha fi kulli yaumin." Sholatlah kalian sholat tasbih di setiap hari. Apabila tidak bisa, au fi kulli jum'atin, setiap Jumat, setiap seminggu sekali. Kalian nggak bisa tiap hari, 1 minggu sekali. Au fi kulli syahrin, kalau nggak bisa seminggu sekali, 1 bulan sekali. Au kulli sanatin, atau 1 tahun sekali aja engkau melaksanakan sholat tasbih. Nggak bisa juga au fi umri maratan, jika tidak bisa lagi seumur hidupmu, gunakanlah sholat tasbih walaupun cuma sekali, cukup. Ini keagungan bagi seseorang yang melaksanakan sholat tasbih. Adapun dijelaskan di sini tata cara seseorang ketika melaksanakan sholat tasbih, yaitu caranya ada 2. Seseorang yang melaksanakan sholat tasbih caranya ada 2. Yang pertama yaitu takbir, Allahu Akbar.
lalu membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Setelah itu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Setelah membaca 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka membaca surat Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah, membaca surat pendek. Ini adalah sunnah surat pendeknya. Kemudian mengulangi bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sebelum baca Fatihah 15 kali. Ini cara pertama. Membaca Fatihah sebelumnya membaca 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baca surat pendek, baca lagi 10 kali. Setelah baca 10 kali, rukuk membaca 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. I'tidal membaca 10 kali. Sujud membaca 10 kali. Lalu ta'awud, duduk di antara dua sujud, julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, membaca lagi. Ini di cara yang pertama. Kemudian sujud lagi, membaca lagi. Dihitung di dalam satu rakaat itu jumlahnya 75. Jika 75 berarti benar. Adapun ketika kita lupa, maka diganti di tempat yang lain, boleh. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh. Jadi ketika iktidal lupa dia membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, diganti dengan berikutnya menjadi 20 kali, diganti di gerakan berikutnya. Dan adapun cara kedua, seseorang yang melaksanakan sholat tasbih sebagaimana hal yang pertama, takbir, hanya saja tidak membaca tasbih antara takbir dan bacaan surat Fatihah. Jadi setelah takbir membaca surat Fatihah. Tetapi setelah membaca surat Fatihah dan surat pendek, dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Sebanyak 15 kali. Setelah itu rukuk membaca lagi 15 kali. Cara kedua, i'tidal membaca lagi 10 kali ketika rukuk, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, di antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Ketika akan bangkit dari sholat, berhenti dulu, enggak langsung berdiri, duduk dulu, membaca 10 kali. Karena kalau kita langsung berdiri jumlahnya 65. Jadi duduk dulu 10 kali, maka genap 75, lalu berdiri membaca Fatihah, dan begitu selanjutnya. Adapun seseorang yang membaca dan melaksanakan sholat tasbih, ini memang orang-orang pilihan Allah. Tidak mungkin Allah akan memperkenankan hambanya untuk menemuinya berlama-lama kecuali hamba tersebut dicintai oleh Allah. Sebagaimana ketika kita ditamui oleh seseorang, ada orang datang ke rumah kita, senangannya gawe cerita hibah, sumpah kita datang ke rumah kita, ceritanya ngerasani wong, si fulan ini kabare ini, jarine kok tukaran begini, bawa berita-berita tidak enak, orang bertamu ke rumah kita, sumpah. Orang kalau hatinya bersih itu senantiasa menolak gunjingan, menolak fitnahan, menolak gosip, menolak ghibah. Tapi kalau orang hatinya karatan, orang yang hatinya rusak, itu senantiasa dia senang dengan berita-berita ghibah,
ngrasani wong, seneng, memang hatinya rusak. Ini Allah Maha Suci, Allah yang mensucikan hambanya, maka tidak akan diperkenankan seorang hamba berlama-lama sholat kecuali hamba yang memang dicintai oleh Allah. Sebagaimana tamu di rumah kita dengan membawa makanan ke rumah kita, cerita yang indah, cerita Nabi Muhammad, cerita orang-orang soleh, dengan senyuman, dengan kebahagiaan, kita tahan. Tapi kalau udah cerita masalah riba, cerita masalah kejelekan orang, menceritakan aib orang, kita sumpah dengarnya. Nah ini berlaku juga bagi orang yang sholat. Kalau kita berlama-lama sholat, itu maknanya Allah yang ingin berlama-lama berjumpa dengan kita, bukan kita yang ingin berlama-lama. Siapa kita ini? Makhluk yang hina, yang di dalam perut kita semua ada kotoran, di dalam tubuh kita ada najis. Kita tidak ada yang mulia. Manusia ini hina semuanya. Manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada. Ila Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala kita sholat, tahu diri, jika kita bergegas ingin menyelesaikan sholat, maknanya Allah tidak ingin lama-lama untuk kita temui. Semakin kita lama sholat, semakin panjang pula kita bertemu dengan Allah, dan semakin panjang pula Allah ingin bertemu dengan kita. Barometer sholat ini. Dan satu riwayat Nabi Muhammad SAW ini senantiasa melaksanakan sholat tasbih tanpa melewatkan. Ini amalan daripada orang-orang yang memang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak daripada amalan-amalan seseorang ini yang melaksanakan sholat tasbih. Maka juga dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, yaitu sholat awwabin. Sholat awwabin. Sholat awwabin ini sholat setelah sholat maghrib. Man sholat ba'dal maghrib sita raka'atin. Barang siapa sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib, la yafsilu bainahunna bi kalamin adlin lahu ibadah idnada asratas sanah. Seseorang yang melaksanakan sholat awwabin 6 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sampai 6 rakaat, maka sebanding dengan dia ibadah selama 12 tahun. 6 rakaat setelah sholat maghrib ini ibadah 12 tahun tanpa berhenti, tanpa makan, tanpa minum. Sholat kok 12 tahun. Sebanding dengan orang-orang yang umurnya panjang. Makanya Nabi Muhammad itu pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi umat yang paling mulia umatku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Engkau ini umat yang paling mulia, bukan karena amalannya, bukan karena ibadahnya, tetapi karena Nabi Muhammad SAW. Bayangkan coba, 6 rakaat dihitung 12 tahun. Pendeknya usia tidak menjadi masalah untuk menandingi kemuliaan-kemuliaan orang yang ibadah 1000 tahun. Umat dulu umurnya 600 tahun, 700 tahun ibadah, tetapi kita 60 tahun bisa menandingi mereka yang 700 tahun karena dilipat gandakan daripada segala bentuk sunnah. Luar biasa. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW juga mengatakan sangat dianjurkan seseorang ini memakmurkan ibadah
dengan menjauhkan dirinya dari bentuk kelalaian. Disebutkan dalam satu riwayat, makruh seseorang ini untuk untuk tidur setelah maghrib. Jadi makruh seseorang itu, atau dibenci, makruh itu maknanya dibenci, orang yang tidur setelah adzan asar, terlebih lagi orang yang tidur setelah adzan maghrib. Sebab kalau orang tidur setelah adzan asar selama 40 hari, utaknya atau bengkok ini, pukul 2 atau miring. Orang 40 hari berturut-turut tidur setelah sholat asar mesti gendeng. Gak percaya, jajalan bukti 40 hari sholat, 40 hari tidur setelah sholat asar, jajalan atau bengkok. Dalam sisi medis, di dalam pergerakan bumi itu terjadi satu perpindahan alam dari siang ke malam. Gaya gravitasi bumi, apabila seseorang ini tidur dalam keadaan perpindahan dari siang ke malam, mulai dari suhu, temperatur udara sampai gaya gravitasi bumi, ini bisa merusak sel. Kalau seseorang tidur, otomatis dia dekat dengan gravitasi bumi. Dia dekat dengan gravitasi bumi akan merusak sel. Terutama yang rusak adalah sel bagian otak. Kenapa sel bagian otak? Sebab sel bagian otak apabila tidur tidak dialiri dengan darah secara sempurna. Orang kalau tidur, itu darah tidak bisa mengalir secara sempurna. Jadi banyak daripada pembuluh darah pecah akibat stroke, pembuluh darah pecah, ini akibat seseorang yang kurang gerak, dia kurang olahraga, dan banyak dia tidur di sisi sebelah kiri. Tidur sisi sebelah kiri, jantung yang tidak pernah berhenti berdetak, tidak pernah berhenti bekerja. Jika tidur sebelah kiri, maka dihimpit dengan organ yang lain. Ini dipahami oleh para ulama kita. Jadi mereka ini benar-benar mengerti tentang ilmu apapun, ilmu apapun, disiplin ilmu apapun mereka mengetahui, subhanallah. Maka kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, maka kita akan lebih maju daripada ilmuwan manapun. Ini 1500 tahun yang lalu sudah diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kalau tidur jangan sampai setelah maghrib, ada pun juga setelah asar, setelah dan setelah maghrib, jangan sampai seseorang itu tidur. Dan biasanya pintu-pintu ghaib yang bentuknya kafir, yaitu seperti santret, tenun, ini masuknya ketika waktu asar. Itu berjaga-jaga di depan rumah, masuk ke dalam tubuh seseorang atau masuk ke dalam rumah seseorang. Santet ini ketika pas maghrib surup, jadi wong ini surup, payah surup. Nah, ini masuk. Lalu di dalam satu saran, beberapa ulama kita menyarankan setelah sholat maghrib, setelah adzan asar, hendaknya kita menutup jendela dan menutup pintu. Jangan membuka jendela, jangan membuka pintu, karena bisa masuk ke dalam santet atau tenun tadi. Kita harus disiplin, pintu kita harus tutup setelah sholat asar, bahaya. Orang-orang yang gak suka dengan kita main gaib, main santet, pasti akan masuk. Waktunya gitu. Juga ketika maghrib ini masuk di dalam tubuh seseorang. Kalau masuk untuk mengganggu rumah, ini pada waktu asar. Kalau masuk dalam tubuh seseorang pada waktu maghrib, ini jangan sampai seseorang itu tidur atau dalam keadaan tidak berwudu. Nah, wajib kita jaga. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Karena waktu yang terbatas, sudah adzan Isya, mudah-mudahan ilmu ini diberkahi oleh Allah dan semakin kita dekat dengan Allah, dan dimaafkan segala kesalahan kita, dimaafkan segala kesalahan orang tua kita, dimaafkan segala kesalahan keluarga kita, anak cucu kita dimaafkan oleh Allah, dan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.